Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya dapat menjumpai saudara kembali untuk menyampaikan sebuah renungan singkat. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami semua dan kesempatan di mana kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus mampukan kami dan kuatkan kami, bukan hanya menjadi pendengar, tapi dapat jadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari juga. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, saat ini saya akan menyampaikan dengan tema akhir sebuah kehidupan. Nah, saudara, kitab pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk berbagai macam hal yang ada di dunia ini, saudara. Nah, berarti saudara, kalau ada yang namanya awal kehidupan atau ada yang namanya hari kelahiran, berarti ada yang namanya akhir sebuah kehidupan atau hari kematian. Nah, seringkali saudaraku sebagai orang percaya atau sebagai manusia, kita hanya mengingat akan hari kelahiran kita. Ya kan, setiap hari ulang tahun kita senantiasa mengingat, bahkan beberapa hari sebelumnya atau bahkan 1 bulan sebelumnya kita sudah mengingat atau menghitung bahwa wah sebentar lagi saya akan ulang tahun. Hal-hal seperti itulah yang selalu kita ingat. Nah, memang itu wajar saudara. Mengapa? Karena kita semua tidak ada yang mengetahui kapan hari kematian kita tiba. Tetapi itu semua bukan berarti kita tidak boleh merenungkan atau membayangkan saudara bahwa hari kematian itu pasti akan tiba. Dan ketika hari kematian itu tiba, tidak ada satupun dari kita yang dapat menolaknya. Nah, kita sama-sama belajar, saudaraku, ada beberapa hal yang bicara tentang akhir sebuah kehidupan atau kematian ini, saudara. Yang pertama adalah mengapa ada yang namanya akhir sebuah kehidupan atau hari kematian. Yang pertama membuktikan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, saudara. Ya, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Berapapun usia kita saat ini, saudaraku, tidak akan membuat kita hidup kekal atau selama-lamanya di dunia ini atau hidup abadi di dunia ini, saudara. Kitab Yakobus 4 ayat 14, demikianlah firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus katakan bahwa hidup kita itu diumpamakan atau disamakan sama seperti uap, saudara. Kalau saudara masak air, ada uap air keluar, itu bicara tentang sesuatu yang, uap air itu bicara tentang sesuatu yang langsung lenyap, langsung hilang begitu saja, saudara. Yang namanya uap air itu tidak bisa disimpan di dalam botol atau di dalam sebuah wadah. Kalau air ya bisa disimpan dan menetap di dalam sana, gitu ya. Tapi kalau namanya uap tidak bisa, saudara. Nah, demikian pula hidup saudara dan saya yang menandakan betapa rapuhnya hidup manusia, saudara. Bahkan firman Tuhan yang lain katakan bahwa hidup sehasta jalan kita saja kita tidak mengetahuinya, saudara. Nah, karena itu saudaraku, kehidupan sementara ini berarti bahwa kewarganegaraan kita mungkin, ya kita rata-rata warga negara Indonesia, mungkin ada juga yang warga negara asing, saudara. Dan ini membuktikan bahwa WNI kita itulah sementara. Ternyata kewargaan kita itu adalah warga kerajaan sorga. Karena di dalam surat Filipi 3 ayat 20, Paulus katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, dari ayat itu kita dapat mengerti bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu yang harus benar-benar kita pahami, identitas kita adalah warga kerajaan sorga. Walaupun secara
lahir ya, kita sekarang adalah warga negara Indonesia, saudara. Yang berarti kita juga harus taat sama peraturan-peraturan yang ada di bangsa Indonesia ini. Tetapi terlepas dari itu semua, saudaraku, berarti kehidupan yang sementara ini jangan kita berpikir bahwa berarti yang namanya masalah ya masalahnya juga sementara, saudara. Yang namanya kehidupan yang menyenangkan juga itu hanya sementara. Itu yang harus benar-benar kita pahami, bahwa kehidupan kita di dunia susah, senang, itu hanyalah sementara. Nah, berikutnya yang kedua, saudaraku, bicara tentang akhir sebuah kehidupan berarti, saudaraku, bahwa kematian adalah cara kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahwa kelak kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Dan ini adalah suatu berita yang membahagiakan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah berjanji, saudaraku. Dia yang berjanji bahwa dia akan bersama-sama dengan kita. Karena di dalam di dalam surat Yohanes, saudaraku, dikatakan seperti ini. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya senang sekali dengan kalimat yang mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya, tapi dia juga memberikan sebuah tempat tinggal bagi kita selama-lamanya. Ya, supaya apa? Supaya di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Ini adalah anugerah yang begitu luar biasa yang boleh kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku, kita tidak boleh merasakan kekecewaan atau perasaan-perasaan yang tidak perlu kita rasakan selama kita hidup di dunia, saudara. Yang namanya kesusahan, yang namanya kesulitan, yang namanya permasalahan dan pergumulan hidup, seberat apapun itu tidak sebanding dengan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana dia akan menyediakan atau telah menyediakan tempat tinggal yang luar biasa bagi kita, saudara. Jadi kesusahan di dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa ketika kita mulai membayangkan kelak kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Tidaklah heran, saudaraku, di dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bisa berkata demikian karena dia mengerti dengan benar bahwa mati adalah sebuah keuntungan ketika kita hidup untuk Kristus. Mati adalah sebuah keuntungan. Mengapa? Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu merupakan sebuah keuntungan besar bagi saudara dan saya. Jadi saudaraku, mulai saat ini kita hidup untuk Kristus, memuliakan nama Tuhan, dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kelak kematian bukan lagi sebuah momok atau hal yang menakutkan bagi saudara dan saya. Tetapi justru kematian adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, di mana kita akan memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus kelak di kerajaannya. Itu yang kedua, saudara. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, bicara tentang akhir sebuah kehidupan, berarti kita harus mengingat akan hari kematian tiba. Atau dengan kata lain, hal yang ketiga, ingatlah akan hari kematianmu. Nah, bicara tentang hari kematian ini, saudaraku, di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saudara pasti pernah ke rumah duka, kan? Atau mungkin kita pihak keluarga ya, ketika mungkin papa atau mama meninggal dunia, atau mungkin opa atau oma kita, atau tante atau om, pasti kita pernah lah berada di sebuah rumah duka. Nah, dikatakan orang yang hidup memperhatikannya. Memperhatikan apa, saudara? Tentu saja memperhatikan almarhum atau almarhumah yang sedang terbujur kaku di sebuah peti. Ya, ketika kita datang ke rumah duka, kita melihat yang sudah meninggal dunia, apakah saudara, teman, atau sahabat kita, lalu disitulah kita mulai merenungkan bahwa suatu saat nanti
akan ada hari atau akan ada saat di mana saya pun akan terbujur kaku di sana. Itu yang perlu kita sadari, saudaraku, benar-benar dalam hati kita, saudara. Dan kita bayangkan bahwa kelak ketika hari kematian itu tiba, bukan soal kapan waktunya, bukan kira-kira usia berapa ya saya akan meninggal dunia. Apakah nanti tunggu 60, 70, bukan hal itu, saudaraku. Karena kita melihat bahwa yang namanya hari kematian atau kematian itu bisa menjemput orang-orang percaya kapanpun, saudara. Usia belasan, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, kita tidak akan pernah tahu, saudaraku. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang yang masih hidup ketika kita melihat ketika kita datang ke rumah duka atau melihat ada sebuah kematian, saudara, yang perlu kita pahami dengan benar adalah bahwa ketika hari kematian itu tiba, siapkah kita, saudaraku? Siap atau tidaknya kita ketika hari kematian itu tiba? Karena bukan persoalan hal-hal yang seperti itu, saudara, bukan kapan waktunya, usia berapa, tapi keadaan kita. Kita siap atau tidak ketika hari itu tiba, saudara. Itu yang paling penting. Dan bukan soal siapapun yang akan mengantar kita, siapa saja, banyak atau tidaknya orang. Tetapi yang paling penting adalah bukan yang mengantar, tapi siapa yang akan menjemput kita kelak, saudaraku. Dan kita akan dibawa kemana? Dibawa ke surga atau neraka. Itu yang paling penting. Hal-hal seperti itulah yang paling penting. Jadi jangan kita berpikir hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, tapi kita pikirkan bagaimana keadaan kita. Apakah ketika kita benar-benar dipanggil di hari terakhir kita, karena kita tidak bisa menolaknya, saudara. Apakah benar-benar Tuhan mendapati ada iman yang teguh di dalam Tuhan saat itu? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan ketika itu? Apakah kita benar-benar siap sedia dan benar-benar dilihat berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Itu adalah poin yang ketiga, saudara, atau yang terakhir, saudaraku. Karena itu, kita harus semakin hari semakin bijaksana. Sama seperti di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, bukan persoalan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi persoalan yang paling penting adalah apakah kita semakin bijaksana di dalam hari-hari kita, saudara. Buat apa kita hidup lama di dunia, tapi kita hidup semau-maunya kita hidup sama seperti orang bebal yang tidak dapat diubah lagi. Lebih baik kita hidup tidak lama, tapi kita benar-benar jadi orang-orang yang semakin hari semakin bijaksana, semakin hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Ada 3 hal, saudara, mengenai akhir sebuah kehidupan ini. Dan kita sama-sama belajar, saudaraku, bahwa ada yang namanya hari kelahiran, berarti ada pula yang namanya hari kematian. Dan kita semua harus mempersiapkan diri kita agar ketika hari itu tiba, kita kedapatan tak bercacat, tak bercelah di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami kapanpun waktunya Tuhan menjemput kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kau akan menguatkan kami dan mengubahkan setiap kami, memulihkan keadaan kami semua, khususnya umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu senantiasa melingkupi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan, kasih, damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami siap, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.